Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Komisi 1 DPR RI membentuk panitia kerja untuk membahas perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Fokus utama revisi undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dengan mempertimbangkan 45 pasal yang diusulkan dalam rancangan undang-undang tersebut. Komisi 1 DPR RI resmi membentuk panitia kerja atau Panja untuk membahas perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Revisi UU ini menekankan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI sebagai prioritas utama. Anggota Komisi 1, Utut Ardiantara, menjelaskan bahwa RUU perubahan UU TNI telah memuat 45 pasal yang akan dibahas secara mendalam. Pembentukan Panja ini diharapkan dapat mempercepat proses revisi, sehingga memberikan manfaat nyata bagi para prajurit yang selama ini mengabdi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Kita ke berita selanjutnya. Indonesia berhasil menempatkan wakilnya di final All England 2025. Namun tim Merah Putih harus puas sebagai runner-up. Ganda putra Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana kalah di partai puncak melawan ganda putra Korea Kim Won-ho and So Seung-jae. Indonesia menunjukkan performa kompetitif di All England dengan menempatkan ganda putra Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana di partai final. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan pasangan Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae, setelah bertanding dengan 2 set dengan skor 2-1-19. Meski gagal membawa pulang gelar juara, pencapaian ini tetap membanggakan, mengingat persaingan ketat di turnamen bergengsi tersebut. Pada sektor lainnya, Indonesia mengalami kekalahan telak. Juara bertahan All England sektor tunggal putra, Janssen Christie harus menghentikan langkahnya lebih awal pada kompetisi tahun ini. Sektor unggulan, ganda putri yang diisi oleh Apriani dan Siti Fadia juga kalah pada All England tahun ini. Nama-nama lain seperti Gregoria Putri, Chico, Ana Tiwi, Rehan Glory, Sabar Reza, Fajar Rian, dan Daniel Fikri telah berjuang dan gugur memperebutkan 1000 poin di kompetisi ini. Sesaat lagi kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang akan menampilkan seni karawitan dari Indonesia di Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News. Sesaat lagi kita akan membahas tentang puluhan anak Indonesia yang mengenalkan cerita tradisional lutung kasarung ke warga Amerika. Jadi tetap di Tera News.
Penny Chandrarini, seniman komposer yang juga seorang dosen seni karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta, baru saja merilis album terbarunya yang berjudul Wulansi. Album ini diproduksi oleh label bergengsi di New York, di mana Penny juga berkesempatan mengadakan konser untuk menampilkan karya musik terbarunya. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulansi, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang membuat album ini unik, semuanya terinspirasi dari kebudayaan dan kedalaman spiritualitas Indonesia, terutama Jawa. Album ini dirilis di record label bergengsi New York, New Amsterdam Records, dan dijual dalam bentuk perangkat CD dan kaset dengan harga $10 atau sekitar Rp150.000. Dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal. Dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu lentur, gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa menembus semua jiwa-jiwa. Meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Bisa bahasa Indonesia juga. How did you know Indonesia? Bisa. I've studied in Indonesia primarily gamelan, Balinese and Javanese gamelan since 1996. Konser ini dipenuhi oleh sekitar 150 penonton asal lokal New York dan hanya ada sekitar 10 penonton diaspora Indonesia. Menurut multi-instrumentalist Shazad Ismail yang ikut tampil di pertunjukan ini, Penny mempunyai bakat dan berpeluang membuat musik tradisional Indonesia menjadi terkenal. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita, harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Alhamdulillah, thank you. Sebelumnya, para pembuat parfum bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mengembangkan dan menyempurnakan sebuah parfum baru. Namun berkat inovasi kecerdasan buatan, beberapa usaha rintisan kini bisa membuat parfum dengan aroma khas yang unik, hanya dalam hitungan menit. Jika iklan dianggap sebagai indikasi, maka parfum paling populer di dunia bukan soal aroma, tapi lebih ke perasaan yang dipicunya, yakni suasana hati secara keseluruhan. Tapi seringkali suasana hati ini ditentukan hanya oleh beberapa orang terpilih. There's probably about 700 people deciding for the 7 billion how they should smell. Anahita Mechanic adalah desainer aroma dan salah satu pendiri Every Human, pembuat algorithmic perfumery, mesin yang menggabungkan masukan pengguna dan kecerdasan buatan. It allows every human to create their custom scent based on who they are and how they feel in the moment. Tapi untuk media subjektif seperti parfum, apakah pelanggan akan menyukai bau tertentu? Prosesnya dimulai lewat kuesioner kepribadian dan preferensi ekstensif. Algoritma memproses data dan menghasilkan 3 formulasi parfum. We also ask you to provide feedback. Did I like this one? Did it match me, etc. And it's through that feedback loop that we're learning and that we're seeing, okay, this algorithm seems to be learning faster or predicting better. I like it. Pengguna bisa terus menyesuaikan formulasi di aplikasi dan membuat aroma baru sesuai selera mereka. I think that's part of the whole fun of it, right? You get to just let your mind run free with it all and just see where it all takes you. Every Human bukan satu-satunya perusahaan yang membawa teknologi ke dunia wewangian.
Ninu Perfume adalah botol parfum pintar berisi 3 botol kecil yang bisa diganti dan memungkinkan 100 kombinasi aroma berbeda. Dengan aplikasi, pengguna bisa langsung membuat kombinasi baru, mengaturnya untuk beragam keadaan dan suasana hati. When it comes to something again as personal as scent, you know best what you like. You don't need to be professionally trained to know that I don't like this and I do like this. Lewat teknologi ini, aroma parfum yang biasanya memakan waktu lama untuk dikembangkan bisa dihasilkan dalam beberapa menit saja. Tapi para penggunalah yang akan tetap menjadi penentu mengenai aroma apa yang mereka sukai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tradisi minum teh di Jepang bukan sekedar menikmati secangkir teh, tetapi juga sebuah seni yang syarat makna. Chonoyu, sebuah upacara minum teh di Jepang yang mencerminkan nilai ketenangan, keharmonisan, serta penghormatan terhadap alam. Bagaimanakah upacara ini berkembang dan tetap lestari hingga kini? Simak liputan selengkapnya. Chonoyu atau yang lebih dikenal sebagai upacara minum teh merupakan salah satu tradisi budaya Jepang yang telah diwariskan selama berabad-abad. Upacara ini tidak hanya sekadar menyeduh dan meminum teh, tetapi juga mencerminkan nilai estetika, ketenangan, dan keharmonisan yang mendalam. Upacara minum teh pertama kali diperkenalkan ke Jepang pada abad ke-9 oleh biksu Buddha yang membawa teh dari Tiongkok. Namun pada abad ke-16, Sennorikyu, seorang ahli teh ternama, mengembangkan filosofi wabi-sabi dalam Chonoyu, yang menekankan kesederhanaan, keheningan, dan penghormatan terhadap alam. Dalam upacara Chonoyu, setiap gerakan dilakukan dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Ruang teh atau chasitsu biasanya dihiasi dengan kesederhanaan yang elegan. Sementara peralatan teh seperti mangkuk atau cawan, sendok teh atau chasaku, dan pengocok teh atau chaseng dipilih dengan cermat untuk menciptakan keseimbangan visual dan estetika. Para tamu yang menghadiri upacara teh juga harus mengikuti etiket yang ketat, seperti membungkuk dengan hormat sebelum menerima teh dan memutar mangkuk sebelum meminumnya. Proses ini mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kesopanan, dan kedamaian yang menjadi inti dari budaya Jepang. Dengan keberlanjutan tradisi Chonoyu, dunia dapat terus belajar tentang pentingnya ketenangan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap alam dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Lentera, Naniura, kuliner khas Batak yang dikenal sebagai sashimi ala Indonesia. Ikan segar diolah tanpa api dengan perpaduan asam jungga dan rempah khas yang menggugah selera. Dulunya hanya disajikan untuk para raja, namun kini dapat dinikmati oleh siapa saja. Seperti apa keunikannya? Simak liputan selengkapnya. Jika Jepang terkenal dengan sashimi, maka Sumatera Utara memiliki Naniura. Hidangan khas Batak yang unik karena ikan segarnya tidak dimasak dengan api, melainkan dimatangkan melalui proses marinasi. Awalnya, Naniura adalah sajian istimewa yang hanya disuguhkan kepada para raja, tetapi kini hidangan ini dapat dinikmati oleh siapa saja dan mudah ditemukan di rumah makan khas Batak. Proses pembuatannya cukup menarik. Ikan mas segar akan dibersihkan, kemudian direndam dalam air asam jungga, sejenis jeruk khas Batak yang berfungsi menghilangkan aroma amis sekaligus melunakkan daging dan duri ikan. Setelah itu, ikan akan dibumbui dengan rempah-rempah tradisional seperti andaliman, bawang merah, cabai, kunyit, dan kecombrang yang menghasilkan perpaduan rasa asam, pedas, dan gurih yang khas. Naniura bukan sekedar kuliner biasa, tetapi juga bagian dari warisan budaya Batak yang kaya. Sensasi rasa segar dengan tekstur ikan yang lembut menjadikannya hidangan yang patut dicoba, terutama bagi para pecinta kuliner tradisional. Jika berkunjung ke Danau Toba menikmati Naniura langsung dari daerah asalnya, tentu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv.
Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.